Pesan Tuhan lewat penglihatan dalam mimpi. Hari itu diumumkan demikian, barang siapa tidak suntik maka tidak boleh datang ke gereja. Saya masih menunggu dengan berdoa supaya hal itu jangan diterapkan. Ternyata pada beberapa hari kemudian diumumkan lagi seperti itu. Wah, saya kan memutuskan untuk tidak menerima cairan itu. Jadi saya putuskan juga untuk pindah ke gereja. Pindah gereja lain maksud saya gitu. Kejadian di hari sebelum pengumuman yang kedua itu, saya mendapatkan penglihatan dalam mimpi. Demikian mimpinya. Suatu kelompok besar orang telah ada dalam pesawat itu. Pesawat gerbong besar dan saya melihat dengan jelas sekali seseorang berdiri berhadapan dengan saya. Tiba-tiba terjadilah pesawat itu menukik jatuh ke dalam jurang. Saya melompat dari pesawat itu dan berhasil selamat. Lalu merangkak naik ke atas, sampailah di pemukiman penduduk. Dan saya melihat di sana ada 2 orang. Orang tersebut baru duduk berdua, tapi tidak saling berbicara. Mereka hanya diam saja, seperti sedang memikirkan sesuatu. Saya mengenal mereka. Setelah saya bangun, hati saya berdebar-debar. Hari-hari saya memikirkan apa ada pesawat kok gedenya kayak gitu. Ternyata Tuhan menunjukkan pada saya di video YouTube peristiwa penyelamatan penduduk Afghanistan oleh tentara Amerika saat Afghanistan diserang Taliban. Memang menggunakan pesawat khusus dan memuat 600 lebih orang karena memang tidak ada kursinya. Jadi apa arti dari mimpi itu? Beberapa hari berlalu, tiba-tiba saya terkejut melihat kesaksian Bapak Evangelis Yeremia Sembi tentang pesan Tuhan yang beliau peroleh dari Tuhan. Dan ini mengkonfirmasi mimpi saya tersebut. Ternyata tentang kejatuhan rohani secara besar-besaran umat Tuhan, umat Kristen zaman now. Pemirsa dapat melihatnya di YouTube. Hari terus berganti, terasa cepat sekali. Saya mendapatkan pesan Tuhan yang berikutnya. Suatu hari saya bermimpi, saya mengendarai sebuah kendaraan roda 2. Saya tidak memakai helm. Saya sampai di perempatan jalan dengan rambu-rambu menyala hijau. Saya mengetahui kalau ada poltas. Kemudian mesin saya matikan. Kendaraan saya tuntun supaya saya tidak kena tilang gitu maksud saya. Dengan hati berdebar. Ternyata benar, saya diikuti dari belakang. Dan polisi itu berkata, "Berhenti." Lalu saya berhenti. Saya berkata pada beliau, "Ini Pak, mesinnya mati." Kemudian polisi itu memeriksa dengan menstarter kendaraan saya 2 kali. Ternyata memang mati. Legalah saya. Tidak jauh dari situ ada bengkel motor. Polisi itu membawa kendaraan ke bengkel dan menyerahkan pada mekanis untuk diperbaiki. Lalu saya menghampiri polisi tersebut, mau berkata sesuatu. Pada saat memandang atau menatap ke arah matanya, saat itu juga saya mengetahui bahwa dia seorang malaikat Tuhan.
Tetapi seketika itu juga lenyaplah dia. Yang aneh, seketika itu juga di tangan saya ada sebuah wadah, seperti tempat air gitu, bulat, agak pipih, seperti transparan, sehingga bagian di dalamnya terlihat dan ternyata kosong. Jadi wadah itu dalam keadaan kosong. Kapan dan bagaimana wadah itu sampai di tangan, saya tidak bisa menjelaskannya, karena tiba-tiba saja ada di tangan saya. Saya mencoba mencari malaikat tadi, tapi tidak ada. Maksud saya mau mengembalikan wadah itu, karena saya yakin itu miliknya. Saya dalam pergumulan antara saya dan Tuhan. Apa arti pesan ini? Saya harus apa? Saya harus bagaimana? Kembali pada peristiwa saat saya memutuskan pindah gereja, saya orangnya simpel. Suatu hari kakak saya main ke rumah. Lalu saya tanya, apakah gerejanya masih online? Ternyata iya, masih online. Wah, berarti bukan yang ini. Karena saat itu hari Sabtu, maka saya memutuskan minta pimpinan Tuhan saja. Minggu pagi saya akan langsung pergi ke suatu gereja. Jadi jam 6 suami saya ke kiri, lalu saya ambil arah kanan. Nah, sampailah saya di tujuan. Benar, gerejanya memang tidak libur. Saking bahagianya air mata saya bercucuran, tak terbendung. Jika pemirsa pernah menangis dan menjerit dalam roh, ya seperti itulah rasanya. Rasanya jeritan saya itu sampai ke langit. Puji Tuhan. Ini dia jawaban Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Karena ibadah dimulai jam 8, waktu itu saya kepagian. Jadi saya pulang dulu, kemudian saatnya siangnya saya ibadah ke sana. Saya datang, permisi kepada gembala. Saya menyampaikan keadaan saya demikian, begini, dan seterusnya. Apakah boleh ibadah di sini? Beliau menjawab, oh boleh, tentu boleh. Luar biasa, bukan? Saya boleh beribadah di sana. Saya sukacita. Memang saat ini saya juga belum. Tetapi nanti jika saya harus pelayanan keluar pulau atau luar kota, kata pendeta itu, yang harus naik pesawat atau naik sesuatu transportasi yang harus sontek, kata beliau, saya juga akan melakukannya, katanya. Wow, ini gembalanya sangat gentleman. Gedung gerejanya memang kecil, tetapi imannya, saya melihat imannya segede apa itu. Saya tidak bisa menggambarkannya. Gembalanya luar biasa, membuktikan pengenalan akan Tuhan dan pengabdiannya kepada Tuhan. Ternyata pelayanan beliau dimulai sejak tahun 1970 di Pulau Karimun, Jawa. Wow, luar biasa pemirsa. Hitung sendiri berapa lama. Mantap sekali. Makanya beliau sangat takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan. Kembali pada penglihatan wadah yang kosong itu, mungkinkah saya harus mengosongkan diri
dari ego, dari rasa sedih, dan sebagainya. Atau saya ini memang seorang yang benar-benar kosong di hadapan Tuhan. Kalau begitu ya Tuhan, isilah wadah yang kosong ini, karena saya tidak dapat mengisinya. Hanya Engkaulah ya Tuhan yang berkuasa dan dapat melakukannya. Tiba-tiba saya ditelepon oleh koordinator sekolah minggu Gereja Lama agar saya melayani di Zoom, dan mengisi video live streaming untuk anak-anak sekolah minggu. Juga disuruh mengisi komitmen pelayanan sekolah minggu untuk pembaruan data. Lalu saya berkomunikasi dong sama Tuhan. Bagaimana ini Tuhan? Bagaimana? Saya harus apa? Saya harus berbuat apa? Tuhan menjawab, lakukan. Akhirnya saya memilih mendengarkan suara Tuhan yang empunya, maksud saya empunya bumi dan langit. Memang sudah ada pengumuman bagi yang tidak suntik tidak boleh datang ke gereja. Sudah boleh ya. Berarti ini sudah boleh, yang ini sudah boleh datang ke gereja. Jadi saya ke gereja sana jam 6 dan jam 8-nya saya ke gereja yang baru. Yang acara Zoom lolos sensor. Tetapi yang minggu berikutnya, karena yang khusus live streaming diumumkan di layar slide, maka ketahuanlah gambar saya ada di sana. Akhirnya abrakadabra, sang koordinator dipanggil pejabat setempat. Akhirnya saya dilarang pelayanan karena tidak suntik cairan itu. Sebenarnya saya sudah mengatakan hal larangan itu pada koordinator. Tapi dia menjawab waktu itu, ini kan pelayanan untuk Tuhan. Saya enggak pakai gitu-gitu, katanya. Rupanya ada rasa takut akan Tuhan terbersit di hatinya. Saya menghargai rasa takut akan Tuhan tersebut pada beliau, sehingga saya menerima pelayanan itu. Karena saya juga takut untuk menolak pelayanan tersebut. Takut sama Tuhan. Apalagi saya sudah dititipi wadah kosong oleh malaikat Tuhan. Ini pergumulan yang berat bagi saya. Jika saya boleh menggambarkan, keberanian sang koordinator itu adalah iman yang timbul. Imannya timbul begitu. Kuat. Selanjutnya, imannya yang mula-mula tegak dan kokoh itu, begitu menghadapi penguasa, syur, keluar air, langsung peloh gitu. Dalam hitungan detik. Jika Anda suami istri pasti paham yang saya katakan. Anda tahu apa yang saya maksudkan. Karena saya mengalami. Memang suami saya keadaannya ya begitu. Kalau peloh, minta ampun, disentuh model halus sambil dengan perkataan profetik, come on, up. Tidak bisa. Ditambah kekuatan sedikit, tidak bisa. Sampai dipenyet-penyet, nggak bangun-bangun. Akhirnya dengan gebrakan, dengan jurus terakhir, gubrak, bubar.
Maaf, ini tidak mengada-ada, pemirsa. Saya tidak mengada-ada, tidak sedang mendongeng, tapi kenyataan memang begitu. Ya, inilah kisah saya selama saya menghadapi masa-masa sulit. Penerapan demi penerapan yang terjadi di depan mata. Tuhan bersama kita. Immanuel.